Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di subuh hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih, jazakallahu khairan, kepada DKM Masjid, kepada imam masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Semua yang terlibat di dalam kebajikan maka diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di subuh hari ini kita akan membahas satu tajuk yang saya rasa cukup penting, yaitu kaidah-kaidah di dalam kita beragama. Kaidah yang pertama adalah kaidah al-ibadah. Kita ketahui bahwasanya ibadah itu kembali kepada 2 hal. Hal yang pertama adalah merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah sumber kebahagiaan seseorang di dunia, dan sebab kebahagiaan seseorang di akhirat. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Apa yang akan didapatkan ketika dia beribadah kepada Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini, dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kebahagiaan. Kapan itu? Ketika dia merealisasikan ibadah. Semakin kuat seseorang merealisasikan ibadah, maka hidup dia akan semakin bahagia. Nah, yang kedua, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dari ibadah yang dilakukan itu, akan menjadi timbangan amalan kebaikan yang akan membuat semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ibadah itu adalah sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan ibadah itu sumber kebahagiaan di dunia dan sumber kebahagiaan di akhirat, maka tidak akan mungkin ibadah itu tidak ada aturannya, nggak mungkin. Kita nggak membahas tentang sekolah TK, playgroup aja ada aturannya, kan begitu? Umurnya dari sekian ke sekian, masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian, kegiatannya di playgroup jam segini demikian, jam segini demikian. Demikian juga gurunya punya klasifikasi khusus, begini. Ini playgroup untuk mengatur anak-anak sebelum masuk TK, ada aturannya. Sehingga sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, ibadah yang ini menjadi sumber kebahagiaan dunia dan sumber kebahagiaan akhirat seseorang,
tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin secara akal dan logika. Oleh karena itu, di sana para ulama menyebutkan satu kaidah bahwasanya al-ibadatu mabnaha ala tauqif, bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita itu dibangun di atas tauqif. Tauqif maksudnya ibadah itu kita akan melakukan ibadah kapan ada perintah, dan kita berhenti untuk ibadah ketika tidak ada contohnya. Nah, sebelum kita membahas apa dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Sunnah Rasulullah SAW, ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya. Nah, hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita dalam agama ini memudahkan. Itu prinsip dalam ibadah. Itu prinsip dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menyulitkan kita. Nah, di antara bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam ibadah ini, yaitu dengan tauqifiyah. Itu kemudahan. Itu kemudahan. Saya logikakan begini. Ada seseorang guru penjahit, dia berkata kepada murid-muridnya, tolong jahitkan saya sebuah baju untuk anak-anak umur sekian tahun. Ya, buatkan. Tidak disebutkan contohnya bagaimana, modelnya bagaimana. Ya, atau yang kedua, tolong kalian jahit baju modelnya seperti ini, lengannya seperti ini, kantongnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah yang pertama atau lebih mudah yang kedua? Yang kedua. Karena mencontohkan itu sesuatu yang lebih mudah daripada kita berpikir untuk berbuat sesuatu yang ada contohnya. Iya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita kemudahan di dalam ibadah ini, yaitu dengan mencontohkan dan kita tinggal ikut apa yang telah dicontohkan. Jadi jangan mempersulit diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara kita sendiri-sendiri. Ini sulit, ini nggak mudah. Ya, Allah memilih kepada kita sesuatu yang paling mudah. Ini contohnya, maka engkau tinggal ikut. Makanya dalam ibadah, ya sebagaimana telah saya sebutkan tadi, dibangun di atas tauqifiyah, bimana engkau tinggal mencontoh apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya perintah, dan engkau tidak perlu melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip ini ya kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisihi dari perkaranya kami. Iya, jadi perkara agama itu sudah ada contohnya. Demikian, demikian, demikian. Dan hati-hatilah kalian ketika kalian menyelisihi dari apa yang telah dicontohkan, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Jadi kalian jangan memilih sesuatu yang sulit, karena dengan kalian memilih sesuatu yang sulit itu hukumannya dua, akan ditimpa kepada kalian azab dan akan menimpa kepada kalian fitnah. Maka cukupkanlah oleh kalian untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi kita sendiri sebagai utusan Allah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan beliau di dalam agama ini hanya sekedar menyampaikan. Banyak sekali momen-momen Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diam sejenak, diam beliau. Nah, diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan oleh para ulama, menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah tidak langsung ditanya lagi jawab, ditanya jawab enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu yang datang dari Allah, kemudian setelah datang wahyu baru beliau menjawab. Beliau tidak akan bertindak sebuah tindakan sebelum datangnya wahyu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berbuat zina, ya, hari ini tersebarnya berita Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, dituduh berzina. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan besok langsung ayat disucikan nama Aisyah. Dan Nabi sebagai utusannya Allah, sebagai kasihnya Allah, tidak bertindak apapun. Tidak bertindak apapun sampai datang wahyu dari Allah. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, karena pada waktu itu Aisyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di rumah ayah dan ibunya beliau setelah beliau disebarkan dituduh berbuat zina tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau melakukan perbuatan tersebut, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dirimu." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan apapun. Ini yang beliau sampaikan. Karena belum turun wahyu pada waktu itu. Nah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah di dalam perkara agama ini, tugasnya beliau hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah, lah apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi nggak punya hak. Kita nggak punya hak dalam agama ini kecuali cuma ikut saja. Ya, demikian juga di konteks yang lainnya. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah, apa doanya beliau kepada Allah? Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara kamu melakukan ibadah. Makanya di tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah. Orang yang berhaji tanggal 8 itu disebut dengan hari tarwiyah. Disebutkan oleh para ulama, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim bagaimana cara melakukan ibadah haji. Diperlihatkan oleh Allah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya itu disebut sebagai hari tarwiyah. Jadi Nabi Allah Ibrahim, ya, beliau tidak melakukan apapun ibadah setelah beliau membangun Ka'bah kecuali setelah datang perintah dari Allah Rabbul Alamin. Ini kaidah yang perlu kita ketahui. Ya, jadi jangan kita memposisikan diri kita di atasnya para rasul, di atasnya para nabi. Ya, mereka tidak punya hak dalam agama ini kecuali untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya al-ibadah mabnaha ala tauqif. Ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah, atau kaidah yang lainnya dikatakan oleh para ulama al-asul ibadah, asal daripada ibadah adalah al-hadar. Asal ibadah adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sampai datang perintah. Makanya ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, ya, bukan ditanya apa dalil larangan ibadah ini, tetapi yang ditanya apa dalil kamu melakukan ibadah ini. Jadi jangan dibalik-balik. Tapi misalnya ada orang, saya ya mau sholat subuh 4 rakaat. Mau sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau ditanya apa dalil larangan saya sholat subuh 4 rakaat, ya memang ada dalilnya. Larangan kamu sholat subuh 4 rakaat, nggak ada dalilnya. Tapi yang ditanya apa? Apa dalilnya kamu sholat subuh 4 rakaat? Nah, itu perlu ditanya. Kalau ada dalilnya silahkan kamu sholat subuh 4 rakaat. Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah, ikut dalil. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Walaupun tujuannya baik. Ya, sholat subuh kan kalau kita pikir logika ya para hadirin dan hadirat, kita lebih banyak waktu di sholat subuh atau lebih banyak waktu di sholat duhur? Lebih banyak waktu di sholat mana? Subuh kan? Subuh kan?
Nah subuh kan masih semangat ini, baru bangun tidur kan. Kalau zuhur kan capek, baru kerja, lapar. Secara logikanya kita seharusnya sholat subuh 4 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat saja, karena capek, lelah, lapar. Kenapa yang lagi semangatnya 2, ya yang capek 4? Itulah aturan dari Allah. Jangan diubah-ubah, nggak boleh. Ya, Allah telah menentukan kepada kita sesuatu yang paling terbaik untuk kita. Ya, kita tinggal ikut saja. Makanya di sini disebutkan, "Fallahu amara bitiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Iya, katakanlah Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau seandainya kalian itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu akan mengalir dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Ya, jadi para hadirin, segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, yang akan mendekatkan kita dengan surganya Allah, semuanya telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Iya, jumlahnya, waktunya, caranya, bentuknya, itu semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan sebuah ibadah yang mencocoki dengan ibadahnya Rasulullah, akan tetapi kita melakukan dengan jumlah dan waktu yang lebih banyak, itu nggak boleh. Apalagi sebuah ibadah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah. Ini sudah ada contohnya, akan tetapi durasinya diperbanyak, nggak dibenarkan dalam agama. Ada satu kisah ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Salman Al-Farisi. Baik. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendatangi rumah Abu Darda, dan beliau mendapatkan Ummu Darda radhiyallahu taala anha dalam keadaan tidak mengurus dirinya, tidak layaknya seorang istri yang memiliki suami. Kemudian ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Wahai Ummu Darda, kenapa kondisi engkau seperti ini?" Kemudian kata istrinya, "Abu Darda tidak butuh lagi dengan dunia. Ya, Abu Darda beliau sudah punya kebahagiaan sendiri." Akhirnya menginaplah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala di rumah Abu Darda, yang sebelumnya di siang harinya beliau dihidangkan makanan. Kemudian kata Abu Darda, "Silakan makan wahai Salman." Kemudian kata Salman, "Ayo makan bersama saya." Kemudian Abu Darda berkata, "Saya puasa." Kata Salman Al-Farisi, "Kalau kamu tidak makan sama saya nggak mau makan." Akhirnya Abu Darda buka puasa. Iya, ini satu hal yang membuat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau tidak terlalu peduli dengan istrinya karena di siang hari beliau puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di malam harinya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendapatkan Abu Darda radhiyallahu taala salat malam. Kemudian kata Salman, "Wahai Abu Darda, istirahat sebentar, jangan sholat terus." Ya, karena ini adalah saudara yang beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Beliau nggak enak, akhirnya beliau tidur. Dan Salman Al-Farisi memprediksi kalau Abu Darda ini akan bangun lagi sholat malam. Akhirnya benar, beliau bangun lagi sholat malam.
Kata Salman Al-Farisi, Abu Darda istirahat. Iya, dan keesokan harinya beliau berkata, ya Abu Darda, likulin haqqin haqqa. Wahai Abu Darda, segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Jadi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau hampir tidak beliau seperti tidak mengurusi istri beliau, karena di siang hari beliau berpuasa, di malam hari beliau ibadah. Nah, sholat malam ada sunnahnya nggak dari Nabi? Ada. Berpuasa ada sunnahnya nggak dari Rasulullah? Ada. Ini kedua-duanya adalah sunnah yang sangat mulia dari sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika dilakukan secara berlebih-lebihan dan tidak memikirkan istri yang beliau miliki, itu ditegur oleh Salman Al-Farisi, likulin haqqin haqqah. Setiap segala sesuatunya itu ada haknya masing-masing. Wahai Salman, wahai Abu Darda, Allah punya hak untuk kita ibadahi, badan kita punya hak untuk beristirahat, istri kita juga punya hak untuk kita layani. Nah, kemudian Abu Darda Salman Al-Farisi menceritakan itu kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sebuah ibadah yang ada contohnya dari Nabi SAW, namun ketika dilakukan secara berlebih-lebihan, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka itu terlarang dalam agama. Apalagi sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi SAW. Jelas di sini. Contoh yang kedua, bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, baik atau tidak baik? Baik. Ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Dan ini ibadah yang dicita-citakan oleh orang-orang yang mereka sudah mati, ingin hidup kembali ke dunia supaya bisa bersedekah. Saking mulianya ibadah ini. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW mau meninggal pada waktu itu, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, karena mau meninggal, dia ingin menginfakkan hartanya di fisabilillah. Baik ya? Baik. Dia menginfakkan lebih dari setengah hartanya. Kemudian kata Nabi SAW, ats-tsuluts katsir. Sepertiga sudah cukup. Sepertiga itu sudah banyak. Dengan engkau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Subhanallah. Ini hartanya diberikan untuk Rasul, dikeluarkan di jalan Allah di zaman Nabi masih hidup. Ini kan sangat mulia kan? Bersedekah di jalan Allah, Nabi masih hidup. Dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Nggak boleh kamu menginfakkan hartamu lebih dari sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi ibadah itu, para hadirin, bukan hanya bentuknya saja harus mencocoki Nabi SAW, demikian juga jumlahnya itu harus sama. Saya logikakan begini. Tapi sekarang kan orang mau daftar haji itu menunggu berapa tahun? 30 tahun, ada sebagian provinsi 90 tahun. Jadi kalau dia lahir ini hari 0, hari pertama daftar haji, itu 90 tahun lagi baru bisa berangkat haji. Saya punya ide. Untuk 10 tahun, dari tahun 2025 sampai 2035, Indonesia nggak perlu haji ke Mekah. Kita buat haji saja di Indonesia. Bali punya haji sendiri, Aceh haji sendiri, Jakarta haji sendiri. Kita tinggal buat Bekah, tinggal buat Ka'bah, buat Arafah, buat Mina, buat Muzdalifah. Yang ongkos haji 60 juta, mungkin nggak perlu banyak-banyak. Kita cuma ambil 30 juta saja. Nah dari 30 juta, kira-kira untuk 1 minggu habis nggak 30 juta? Nggak habis ya. Paling cuma habis 15 juta. Nah 15 juta ini kita letakkan di Baitul Mal Muslimin. Kalau seandainya jamaah haji setiap tahun itu ada ratusan ribu,
mungkin dalam selama 10 tahun akan terkumpul sekian puluh triliun. Dan sekian puluh triliun ini, para hadirin, ini bisa kita gunakan untuk membangkitkan, mengembangkan bisnis ya umat Islam. Insya Allah 10 tahun akan datang, haji nggak perlu ngantri selama sekian lama, dan insya Allah nggak ada lagi orang miskin dari kalangan umat Islam, karena uang puluhan triliun tersebut kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi mereka. Baik nggak ide saya? Apalagi yang tua-tua pergi ke Mekah musim panas, repot itu. Ya dia tinggal hajinya di Bali saja kan. Itu kan cuman kita buat saya mirip-mirip Arafah, kan nggak sulit kan? Boleh atau tidak boleh? Boleh nggak? Ide saya baik nggak? Baik nggak ide saya? Nggak ada yang mengingkari kan ide saya ini kan, baik kan? Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ibadah itu telah ditentukan oleh Nabi, waktunya, tempatnya, caranya. Itu semua telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka nggak boleh kita menentukan di tempat yang lainnya. Nah, kalau itu adalah perkara ibadah haji, antum sepakat seperti yang Anda sampaikan tadi, nggak boleh. Allah tidak hanya menentukan kepada kita ibadah itu hanya haji saja, tapi Allah dan Rasulnya telah menentukan kepada kita ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa difahami? Makanya saya tegaskan kembali, ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Ya, di mana dalil itu berjalan, disitulah kita berjalan. Di mana dalil itu berhenti, maka disitulah kita harus berhenti. Jangan berbuat sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama, karena ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan kepada kita apa? Azab yang sangat pedih. Ketika Rasulullah SAW wafat, kita lihat kaidah yang saya sebutkan tadi dipraktekkan oleh para sahabat, dan takutnya mereka ketika mereka menyelisih kaidah ini. Taib, setelah meninggal Rasulullah SAW, dan ini merupakan musibah yang paling terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, meninggal seorang pemimpin. Ya, dan orang-orang yang hatinya lemah pada waktu itu murtad, orang munafikin menampakkan kenifakannya. Bahkan hari pertama meninggal Rasulullah, di negeri Yaman ada seorang laki-laki bernama Aswad al-Insi mengaku dia sebagai nabi. Akhirnya sebagian sahabat Rasulullah SAW mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq dan menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan pasukan Usama bin Zaid yang diutus oleh Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau meninggal, dengan dalih ya ini kondisi kota Madinah dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, sehingga butuh pasukan yang lebih banyak. Ya, dan dikembalikanlah pasukan Usama bin Zaid, itu yang mereka minta kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak akan pernah membatalkan sesuatu yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Apapun nggak saya batalkan, apapun yang terjadi di sini. Itu sudah keputusan Nabi, dan saya tidak ingin berbuat sesuatu di luar daripada keputusan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sahabat Rasulullah SAW mereka sangat faham, mereka sangat mengerti bahwasanya urusan agama ini sifatnya apa? Tauqifiyah. Di mana Nabi berjalan, di situ mereka berjalan. Di mana Nabi berhenti, disitulah mereka berhenti. Nah, disebutkan di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qabbala Hajar al-Aswad. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad. Wa qala, perhatikan baik-baik ucapan Umar bin Khattab. Inni la a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa'u. Wa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui, wahai batu, engkau cuman sekedar batu, tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa menghilangkan manfaat. Jadi kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, wahai batu Hajar Aswad, nggak perlu saya cium kamu, nggak perlu, karena aku cuma batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Jadi
Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu hanya tinggal mencontohkan. Faedah yang kedua di luar konteks yang sedang kita bahas, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, kalau ada sesuatu barang yang paling sakti di muka bumi ini, kira-kira apa yang paling sakti? Keris, ya, Mbah Fulan, atau rencong Tengku Fulan, atau cincinnya, ya, si Fulan, atau pohon yang ada di sana atau di sini? Atau apa yang paling sakti? Hajar Aswad, sepakat? Sepakat nggak? Jadi kalau ada barang-barang sakti, Hajar Aswad paling sakti ya. Pertama, dia berasal dari surga. Iya. Yang kedua, ditempel di tempat di kiblatnya umat Islam. Yang ketiga, di situ kita memulai melakukan tawaf. Yang keempat, Nabi menciumnya. Luar biasa ya keistimewaan batu ini kan. Betul nggak? Iya. Jadi kalau ada batu-batu yang dianggap batu sakti, tetap nggak lebih sakti dibandingkan Hajar Aswad. Sepakat ya? Iya. Kalau ada keris sakti, nggak lebih sakti daripada Hajar Aswad. Sepakat atau enggak? Ya, sepakat ya. Tapi subhanallah, kata Umar bin Khattab, ya batu, ya engkau ini cuman sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Saya cium kamu bukan karena ketika bibir saya terkena dengan batu ini, ya, yang saya tadi nggak bisa berbicara jadi lancar berbicara karena batu itu, nggak ada. Cuman karena saya melihat Nabi mencium kamu, saya cium. Kalau Nabi nggak cium kamu, nggak perlu saya cium kamu. Ya, konteksnya di sini, kamu ini batu nggak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Nah, kalau ini batu dari surga, ini kedudukannya bagaimana lagi sesuatu yang tidak berasal dari surga? Ya, bisa saja mungkin dibuat dibuat keris dan lain sebagainya yang kemudian dia sakti, mungkin bahannya dari Cina sana. Ini dari surga ini. Ya, kalau seandainya hanya datang hadis dari Nabi SAW atau dari Umar bin Khattab tentang barang-barang sakti, hanya ini saja sudah cukup bagi orang yang berakal, bahwasanya itu semuanya tidak bisa menghilangkan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari kita, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi, nggak butuh dalil-dalil yang lainnya. Ya, ini kalau ada keris ini di rumah Bapak, maka Bapak akan aman dari segala mara bahaya. Ya, ini kalau cincin ini ada di kantong Bapak atau di tangan Bapak, maka ini cincin akan membuat Bapak bisa terhindar dari kelaparan. Ya, tergantung ini. Kalau misalnya maksudnya terhindar dari kelaparan, kalau kita sedang lapar, nggak punya uang, jual cincin. Nah, bisa kan? Ya, nih saya lapar ini, butuh makan. Yaudah Pak, ini saya jual cincin saya sekian, udah saya beli nasi. Boleh kan? Nggak ada masalah. Tapi maksudnya ini kalau Bapak lapar, cium cincin ini 3 kali, hilang lapar. Dari mana cium cincin kok bisa hilang lapar? Ini nggak ada efek apa-apa. Nggak ada. Nabi kalau lapar zaman dulu datang ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad jadi kenyang. Nggak ada. Bisa difahami ya? Jadi tauhid itu teman-teman semuanya akan mencerdaskan seseorang. Tauhid akan mencerdaskan seseorang, walaupun dia nggak sekolah tinggi-tinggi. Ketika dia faham akan tauhid, dia akan cerdas dan dia akan selamat dari banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian waqad taqaddam qaulu ba'di salaf, dan telah lalu ucapan sebagian para ulama kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini diantaranya ternukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, ikutilah oleh kalian apa yang telah datang dari Nabi SAW, karena itu sebagai bentuk kemudahan yang Allah inginkan kepada kita. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi dan tidak ada usul-usul dalam perkara agama ini, karena seluruh apa yang datang dari Nabi SAW itu sudah mencukupi kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kita kiblat untuk kita salat, ya, sehingga menyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan kiblat tadi.
Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada arah kiblat untuk kita sholat. Bisa bayangkan kan? Jadi kalau di masjid kita ini ada 10 shaf, bisa-bisa ada 10 arah orang mau sholat. Jadi setiap mau sholat ribut setiap hari. Saya mau kiblatnya ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Setiap hari ribut kita. Kan begitu? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat untuk menyatukan umat Islam. Agar mereka ruku dan sujudnya itu kepada satu arah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dipraktekkan oleh para sahabat itu sebagai kiblat dalam kita beribadah, supaya ada kesatuan hati dan juga ada kesatuan bentuk dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat daripada syariat Allah itu untuk menyatukan. Jadi kalau misalnya kita sholat di kutub utara sana, ya, sholat di kutub utara, kalau seandainya kiblatnya itu sama di dalam kita beribadah, yaitu sifatnya tauqifiyah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan sama seperti kisah sholat di masjid kita ini, nggak ada bedanya. Ya, selesai sholat ini yang dilakukan karena kiblatnya sama. Ya, tauqifiyah tadi. Tapi kalau seandainya kita tidak jadikan itu sebagai kiblat di dalam kita beramal, dalam satu kecamatan saja itu kadang bisa beda-beda. Ada yang satu begini, ada di sini begini, ada di sini begitu, ada sana lain lagi. Makanya kalau dia misalnya menjadi imam masjid, jadi imam masjid ini memegang misalnya 5 masjid yang ada di kecamatan di tempat kita ini, dia harus tanya dulu, Pak, ini habis sholat apa yang harus saya lakukan? Nanti datang masjid lagi, Pak, ini habis sholat apa yang harus saya lakukan? Nanti datang masjid lagi, beda-beda soalnya. Tapi kalau seandainya kiblatnya satu, cara beramal itu sebagaimana yang telah tauqifiyah dari Nabi SAW, dia nggak perlu berwarna-warni dalam dia melakukan ibadah. Selesai dia ke masjid, tinggal warnanya siapa? Warna Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah sifatnya tauqifiyah, disitulah akan bisa menyatukan umat Islam. Ya, karena umat Islam mereka pasti akan sepakat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Taib. Nah, kemudian kama taqaddam anna min syarti qabulil amali tajrid al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita lalui bahwasanya syarat diterimanya amal diantaranya itu tajrid. Kita harus menyesuaikan ibadah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at nususu kathiratu fil Qur'ani wa sunnati allati fiha al-amru bi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang nas-nas yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan juga nas yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk kita taat kepada Allah dan perintah untuk taat kepada Rasul, larangan untuk bermaksiat kepada Allah dan larangan untuk bermaksiat kepada Rasul. Maka fala yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar apa yang telah datang dalilnya dari sunnah dan apa yang telah menunjukkan di dalamnya Alkitab dan apa yang telah dipraktekkan oleh para aimatus salaf. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, karena waktu kita tidak banyak, para hadirin dan hadirat, kaidah itu yang kedua, kaidah fi anna madarad dini alal ilmi nafi wal amali salih. Bahwasanya berputarnya agama ini itu kembali kepada 2 poros. Poros yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan poros yang kedua adalah amalan saleh. Inna dinal Islam madaruhu alal ilmi nafi wa amal saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-salah munhasirun fi naw'ain, fil ilmi nafi wal amal saleh. Waqad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdal dzalika wa huwa al-huda wa dinul haqq liyudhhirahu ala dini kullihi. Fal huda al-ilmu an-nafi wa dinul haqq al-amal salih. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal salah, kesuksesan, kemenangan, kebaikan
itu ya terporoskan atau dibatasi di dalam dua hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amalan yang soleh. Makanya Rasulullah SAW beliau membuka hari beliau ya selesai salat subuh, di antara doa yang beliau mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wal amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan soleh dulu. Iya, atau apalagi dimintakan rezeki. Tetapi yang diminta oleh Nabi SAW adalah ilmu dulu. Karena ya lurusnya sebuah amalan berbanding lurus dengan lurusnya ilmu yang dia punya. Ya, ketika ilmunya itu rusak, maka akan rusaklah amalan soleh. Ya, makanya Rasulullah minta ilmu dulu, baru setelahnya meminta apa? Amalan yang diterima. Karena tidak akan mungkin amalan kita akan menjadi diterima, tidak akan mungkin amalan kita diridhai oleh Allah kecuali kita membekali diri kita dulu dengan ilmu tadi. Makanya kata imamnya kita Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'ali ilm wa man aradatul akhirah fa'ali ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan untuk dunianya, hendaknya dia belajar. Ya, kalau seandainya dia juga menginginkan kebaikan akhiratnya, juga harus dengan ilmu yang harus dia tuntut. Karena itulah sumber kebahagiaan. Ya, makanya kalau kita membaca sejarah kehidupan para ulama kita, apa sih yang diceritakan dari mereka? Diceritakan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Iya. Kemudian disebutkan umur beliau masih belasan tahun beliau sudah menjadi mufti. Iya, begitu juga Imam Bukhari berguru dengan ribuan guru. Itu kan yang kalau kita dapat cerita-cerita para ulama yang berketerkaitan dengan ilmunya mereka. Ya, karena inilah yang akan menjadi sumber kebaikan. Banyak sekali raja-raja yang berkuasa di muka bumi ini dan kemudian mereka hilang. Ya, dengan hilangnya jasad mereka di muka bumi ini, maka hilanglah penyebutannya mereka. Dalam keadaan ketika mereka itu masih hidup, nama mereka itu sangat dipertaruhkan. Tapi hilang setelahnya. Tapi para ulama yang mereka mewariskan ilmu, yang mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun lalu mereka sudah meninggal, yang mungkin jasad mereka juga sudah menjadi tanah, sudah hilang, tapi seakan-akan nama mereka masih hidup bersama kita. Betul nggak? Disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan Imam Bukhari, disebutkan Imam Malik, disebutkan Imam Ahmad, kan begitu? Disebutkan Imam Muslim, disebutkan Imam Nawawi. Ya, tidak ada masjid kecuali nama-nama para ulama ini akan disebutkan. Ya, dalam keadaan mungkin di masa hidupnya, hidup mereka susah, tapi ketika mereka berpegang di atas ilmu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama mereka. Jasad mereka saja yang meninggal, tetapi ilmu dan nasihat-nasihat mereka itu masih hidup. Dan inilah sumber kebahagiaan seseorang. Semakin dia memperkuatkan dirinya dengan ilmu, maka dia akan semakin tenang hidupnya di dunia ini. Ya, Rasulullah SAW, ya, manusia yang paling banyak ujiannya di muka bumi ini. Gak ada orang yang lebih besar ujian dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi lain beliau adalah manusia yang paling bahagia. Apa yang menjadi konsep bahagianya Rasulullah SAW? Yang menjadi konsep bahagianya Nabi adalah ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa. Makanya ketika Nabi SAW dibandingkan hidup beliau dengan kehidupan dunia orang lain, itu enggak membuat Nabi itu merasa cemburu atau merasa minder dengan dunia yang dimiliki oleh seseorang. Enggak ada. Karena ya ilmu yang ada pada diri Rasul, ibadah yang telah digeluti oleh Nabi itu jauh lebih nikmat dari apapun yang ada daripada dunia ini. Ya, saya sebutkan dua kasus, dengannya saya tutup kajian kita di subuh hari ini. Dua kasus. Kasus yang pertama, ada seseorang
yang dia itu memiliki kelebihan dari sisi akhiratnya. Ya, dia sudah hafal Quran, dia bangun masjid, dia ada panti asuhan, dia santuni anak yatim, dia santuni para janda. Satu. Time. Yang kedua, ada seseorang dia punya bisnis yang bisnisnya sama seperti bisnisnya kita. Bahkan dia ini dulu pernah kerja dengan kita. Sekarang dia sudah punya cabang 10 cabang. Karyawannya sudah hampir 1000 orang. Mobilnya jangan tanya ada berapa. Ya, istrinya. Tapi sekarang mana kira-kira yang paling membuat kita panas? Pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Pertama, serius. Pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Suaranya lebih banyak kedua. Tapi karena orang ketika ada orang yang menyaingi dia dalam urusan dunia dia, itu kadang dia akan ada kedongkolan yang ada pada dirinya. Nabi kita SAW datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab melihat periuk-periuk Nabi itu sangat biasa. Makanan beliau juga sedikit sekali. Maka tidak ada yang beliau makan kecuali kurma dan air putih saja. Dan Nabi tidur di atas pelepah kurma dan ada bekas pelepah kurma di pundaknya Rasul. Kemudian Umar radhiyallahu taala sambil menangis beliau menyebutkan, ya Rasulullah, raja-raja Rum Persia itu orang kafir. Mereka tidur dalam istana-istana mereka. Iya, dengan makanan yang banyak, yang lezat, sementara engkau kekasih Allah demikian tempat tidur engkau ya Rasulullah. Dibandingkan Nabi dengan kehidupan dunia orang. Engkau pemimpin, engkau kekasihnya Allah, tapi mereka orang kufur kepada Allah, demikian kehidupan mereka. Apa kata Nabi? Wahai Umar, apakah engkau rela Allah memberikan kepada kita akhirat dan memberikan dunia kepada mereka? Dan beliau Rasulullah mengatakan, apa urusan saya dengan dunia mereka? Jadi perkara yang kita terang sikut-sikutan, perkara yang terkadang kita menghalalkan segala cara, itu buat Nabi bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan beliau, dalam keadaan beliau butuh juga di kehidupan. Kenapa para hadirin? Karena ilmu yang ada pada diri Rasulullah itu lebih manis daripada dunia yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Ya, sehingga melahirkan takwa dan amalan soleh tadi. Jadi siapa di antara kita ingin bahagia, ingin tenang dalam kehidupan kita, maka gunakanlah kaidah ini. Kumpulkan dua kebaikan, ilmu, terus kita tambah, terus kita bertambah ilmu, ya belajar, menuntut ilmu dan seterusnya, dan kemudian dibarengi dengan amalan saleh. Ini akan membuat kehidupan kita bahagia, walaupun tidak sebahagia Nabi SAW. Karena semakin tinggi iman seorang, dia akan semakin bahagia. Dan gak mungkin iman kita seperti iman Rasulullah SAW. Tapi setidaknya kita sudah berjalan di atas jalannya, di garis jalannya Nabi SAW, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana bahagianya beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, sunahnya setelah sholat. Biasanya setelah sholat itu kita tidak, Rasulullah kita mengajukan untuk berdoa bersama. Dan sebagian tempat ada imam yang melakukan itu. Ya. Kita sebagai makmum apa yang harus kita lakukan? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apakah dia itu imam ataukah dia itu makmum? Maka seoptimal mungkin kita berusaha untuk mencocoki apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, karena itulah keselamatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, atau Malik bin Anas rahimahullah taala, as-sunnah kasafidatin Nuh, faman raqiba faqad najah. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang dia mengendarainya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak mengendarainya maka dia akan tenggelam. Segala sesuatu
yang datang dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terkhusus mengenai sholat, karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari satu malam mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat selama 5 waktu. Itu secara detail diceritakan kepada kita, ya, oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh Nabi selesai beliau mengucapkan salam. Bahkan sesuatu hal yang tidak biasa pun dari luar kebiasaan Rasulullah juga ternukilkan kepada kita. Ya, biasanya disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat selesai assalamualaikum, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian beliau menghadap kepada makmumnya. Ini kebiasaan dilakukan Rasulullah, dan kemudian beliau ya mengangkat suara beliau ketika menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau disebutkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Iya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya aku mendengar riuh suara saut-sautan di dalam masjid setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat. Iya. Nah, sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwa zikir itu yang dilakukan dengan suara yang agak tinggi, dengan dalil Abdullah bin Abbas mendengar suara riuh di masjid setelah selesai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama Syafi'iyah, beliau menyebutkan bahwasannya suara yang dikeraskan itu yang riuh didengar oleh beliau ketika disebut dengan apa, disebut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau riwayat lain disebutkan Astaghfirullah, 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 itu dengan suara yang tinggi. Adapun zikir setelahnya itu dengan suara yang dipelankan. Ya, demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sebagai imam melakukan tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, misal membaca A, membaca B, membaca C, atau membuat D, atau membuat E, ya, A sampai E ini, ya, seakan-akan walaupun kita tidak mengatakan secara langsung, ya, seakan-akan kita mengatakan, wahai Rasulullah, seharusnya selesai sholat itu bukan istighfar. Masa habis sholat istighfar? Emang kita baru mabuk apa istighfar? Emang kita baru buat dosa kok suruh istighfar? Kalau selesai buat dosa ya wajar kita istighfar. Masa selesai sholat istighfar? Seharusnya selesai sholat ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan, bukan istighfar. Ya, walaupun dia tidak berkata secara langsung dengan ucapannya, tapi perbuatannya dia akan mengatakan demikian. Iya, demikianlah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau mendatangkan firman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Barang siapa yang seseorang berbuat sebuah amalan, sebuah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah ini dengan sempurna. Ya, seharusnya ini, wahai Muhammad, bukan ini caranya, ini yang harus kamu lakukan. Itu halnya kita akan berkata demikian, dan ini sangat berbahaya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini kita butuh ilmu. Kita harus mencocoki amalan kita sesuai dengan amalan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika kita mendapatkan seorang imam, dia melakukan sesuatu yang kita ketahui secara pasti ya, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sudah kita tidak perlu ikut, ya, kita dikir sendiri, ya sudah imamnya, ya biarkan dia, ya biarkan dia, dalam arti kata ya udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun kita bisa kasih nasihat, mungkin kasih nasihat dengan cara yang baik, kita sampaikan hujah, ya, dengan kuat, dalil yang jelas, juga ucapan para ulama diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita nggak lebih pintar dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah, anaknya saja beliau tidak mau mengikuti arahan beliau sampai dia tidak mau naik kapal yang diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada keterbatasan kita sebagai manusia, tugas kita cuma menyampaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oh, nah, silakan. Ya. Apakah seseorang itu meninggalkan maksiat
bukan karena ilmu atau dia meninggalkan maksiat itu karena ketidaksukaan. Apakah masih terhitung amal soleh? Masya Allah. Ada satu ucapan yang disebut oleh Talib bin Habib rahimahullah taala ketika beliau mendefinisikan tentang takwa. Beliau mengatakan at-taqwa al-amalun bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju thawaballah wa tarkul ma'asi nam bi nurin minallah wa takhafu iqaballah. Takwa adalah seseorang melakukan amalan saleh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, ya, di atas ilmu, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan apapun daripada dunia ini. Dan kemudian beliau mengatakan at-taqwa adalah meninggalkan maksiat, yang dia meninggalkan maksiat itu pertama dengan ilmu dari Allah, ya, karena Allah yang melarang, karena Allah tidak suka. Yang kedua, ya, dia takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang dia sakit, iya, kata dokter, ini bapak terlalu banyak minum khamar, Bang. Jadi bapak harus meninggalkan khamar. Dan kemudian dia meninggalkan khamar karena apa? Takut sakitnya itu tambah parah. Dia tidak meninggalkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala larang. Apakah itu ketakwaan? Itu bukan ketakwaan. Dan itu tidak dianggap sebagai pahala. Tapi sesuatu yang dianggap pahala, seseorang meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat di atas ilmu minallah, dan dia takut, khawatir kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencuri. Ketika dia mencuri, ternyata ada satpam. Iya, ternyata di rumah banyak suara orang. Nggak jadi mencuri. Dapat pahala? Nggak dapat pahala. Dapat dosa? Dosa. Karena dia meninggalkan itu bukan karena takut dan khawatir kepada Allah, tapi dia meninggalkan itu takut ditangkap. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza qatala al-muslimaini bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Ketika ada dua orang yang mereka saling bunuh-membunuh, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, arafna al-qatil fama balul maqtul." Ya Rasulullah, kami tahu orang yang membunuh masuk neraka. Lah kenapa urusannya orang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, "Innahu harisun ala qatli sahibi." Dia sebenarnya punya semangat sekali untuk membunuh sahabatnya tadi, tapi karena dia duluan dibunuh, akhirnya apa? Dia nggak bisa membunuh, dia yang dibunuh. Tapi niatnya kuat, dan dia meninggalkan itu bukan karena Allah, tapi karena duluan sudah dibunuh. Dosa nggak dia? Dosa. Tapi seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, disitulah dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ada 3 orang yang mereka terkurung dalam gua. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Yunjikumullah min hadis sakhrah an tad'ullaha bi salih a'malikum." Ya, Allah akan menyelamatkan kalian dari batu gunung yang tertutup gua ini dengan kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang kalian lakukan. Kemudian ada seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Sangat cantik jelita. Iya, dan setiap orang, ya tentunya orang-orang yang memang suka berbuat dosa, ingin berzina dengan wanita ini. Dan kemudian, ya, laki-laki ini tinggal berzina saja dengan perempuan tadi. Tinggal melakukan saja. Sudah tidak ada lagi penghalang apapun. Kemudian wanita ini berkata, "Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika dia mendengar kalimat "takutlah engkau kepada Allah" di depannya wanita yang sangat cantik jelita, akhirnya dia meninggalkan dosa itu. Dia meninggalkan dosa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, kalau seandainya ini amalan soleh, ya Allah, maka bukakanlah pintu goa ini." Dan terbuka pintu goa tadi. Ya, yang kedua yang berdoa, yang ketiga berdoa, akhirnya mereka
selamat. Bisa dipahami ya? Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada yang gedor pintu, wah ini istri saya nih kayaknya. Akhirnya dia kabur, ya perempuannya lari, nah ini nggak dapat pahala ini. Tetap dia berdosa karena dia tidak meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam.